Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridho Nur Rahman, mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, yang dimana pada video kali ini kami akan membahas mengenai analisis variable interfacing. Di sini saya tentunya tidak sendiri beserta teman-teman saya dari kelompok 10, yaitu ada Ahmad Munazah dan Andini Iragusti. Untuk materi pertama, saya persilahkan kepada rekan saya untuk menjelaskan. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Munazah. Di sini untuk materi pertama saya akan menjelaskan pengertian dari variable intervening. Variable intervening adalah variabel antara atau variabel mediating. Fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Model regresi linear dengan variabel intervening merupakan hubungan bertingkat sehingga dengan analisis regresi harus menggunakan analisis jalur atau path analysis, atau disarankan menggunakan metode structural equation modeling atau SEM. Dan untuk yang kedua adalah seperti yang teman-teman lihat, yang kedua adalah bagian variable intervening, yang dimana ERS dapat berpengaruh langsung terhadap income, tetapi juga dapat pengaruhnya tidak langsung, yaitu lewat variable weight lebih dahulu baru ke income. Logikanya semakin tinggi ERS akan meningkatkan weights, dengan tingginya weights akan berpengaruh terhadap income. Untuk selanjutnya adalah untuk uji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur atau path analysis. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel atau model kausal atau sebab akibat yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Yang dapat dilakukan oleh analisis jalur adalah menentukan pola hubungan antara 3 atau lebih variabel dan tidak dapat digunakan untuk mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Yang selanjutnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan variabel intervening. Maka nanti akan ada dua persamaan regresinya, yaitu yang pertama persamaan regresi antara variabel independen dengan variabel intervening, yang dimana menyesuaikan banyaknya variabel independen. Yang kedua adalah persamaan regresi antara variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen, yang dimana menyesuaikan banyaknya variabel independen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang latihan soal, yaitu variabel Z adalah variabel interesting. Buatlah persamaan regresi berikut ini. Kemudian analisis dengan SPSS jika diketahui sebagai berikut. Yang pertama ini kita input variabel di dalam set variabel view. Selanjutnya yang kedua itu ada input dataset data view seperti gambar di bawah ini. Yang ketiga kemudian klik analyze regression linear seperti tampilan pada gambar berikut. Selanjutnya yang keempat, pindahkan variabel Z ke dalam kolom dependen dan variabel X ke kolom independen, kemudian diklik OK seperti pada gambar. Selanjutnya yang kelima, akan keluar hasil output sebagai berikut yang tertera pada gambar. Diketahui bahwa nilai signifikasi X yaitu sebesar 0,14 atau kurang dari 0,5. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada variabel model 1, variabel X atau GCG berpengaruh signifikasi terhadap Z atau CSR. Untuk model sumarinya, berdasarkan nilai R square yang terdapat pada tabel model sumari adalah sebesar 0,383. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X terhadap Z adalah sebesar 38,3%, sementara sisanya hanya 61,7%, merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.
selanjutnya akan dijelaskan oleh Rido. Baik, untuk persamaan kedua, langkah-langkahnya yaitu klik, analyze, lalu regression, lalu linear kembali. Nah, untuk tahap kedua itu selanjutnya pindahkan variabel Y ke kolom dependent dan variabel X dan Z ke kolom independent. Kemudian lalu klik OK. Maka akan muncul hasil output seperti berikut ini. Dan diketahui bahwa nilai signifikansi X sama dengan 0,708 dan Z sama dengan 0,2194 atau lebih dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa pada regresi model 2, variabel X, GCG, dan Z, CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Y atau return saham. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah sebesar 0,101. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi X dan Z terhadap Y adalah sebesar 10,1%. Sementara sisanya 89,9% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Baik, maka dapat disimpulkan analisis regresi dengan variabel intervening digunakan untuk melihat pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel perantara. Variabel intervening berfungsi memediasi hubungan tersebut, sehingga analisisnya harus dilakukan menggunakan analisis jalur atau path analisis. Dalam penggunaan SPSS, kajian ini dilakukan melalui dua tahap regresi. Yang pertama itu menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel intervening, kemudian menganalisis pengaruh variabel independen dan variabel intervening terhadap variabel dependen. Metode ini tidak menentukan sebab atau akibat, tetapi mengukur kekuatan dan pola hubungan berdasarkan teori yang telah ditetapkan. Pemahaman tentang variabel intervening sangat penting dalam penelitian, karena dapat membantu peneliti untuk menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu hubungan terjadi secara lebih mendalam. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Baik, demikianlah pembahasan materi kami dari kelompok 10 mengenai regresi logistik. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Rido Rahman dari kelompok 10 beserta rekan saya izin pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.